Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Pada saudaraku yang dirahmati oleh Allah, dimanapun saudara berada, alhamdulillah kita bisa diberi kesehatan oleh Allah sampai hari ini, diberi kenikmatan oleh Allah, diberi rezeki berupa apapun oleh Allah. Kita mensyukuri nikmat Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita hadirkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salawat serta salam kita tujukan kepada junjungan kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, dimanapun saudara berada, saya akan membahas tentang sihir yang namanya yaitu bahasa Jawa, yaitu sihir pring sedapur. Ini yang namanya pring sedapur, artinya di dalam bahasa Indonesia yaitu pring itu bambu, sedapur itu adalah satu rumpun, satu gerombol. Ini namanya pring sedapur. Di dalam bahasa yang kita kenal, di dalam bahasa Jawanya yaitu santet pring sedapur. Santet pring sedapur ini dikenal oleh masyarakat sejak dulu di tanah Jawa khususnya. Ini adalah banyak cerita turun-temurun. Memang ada namanya santet pring sedapur. Ini suatu penamaan atau suatu bahasa yang dibahasakan, yaitu bahasa Jawa. Santet pring sedapur itu ciri-cirinya ialah orang yang terkena santet atau sihir pring sedapur itu ada beberapa kriteria. Yang pertama, mereka itu gelisah dan takut sepanjang waktu. Ciri pertama seorang terkena santet pring sedapur adalah atau pelet guna-guna merupakan sering merasa gelisah dan ketakutan. Jadi ciri orang yang terkena santet pring sedapur ini adalah yang pertama itu gelisah. Yang kedua, orang ini melamun, suka melamun dan bermalas-malasan. Orang yang terkena santet pring sedapur dan guna-guna biasanya malas beribadah, malas beraktivitas, bahkan makan saja itu malas, mandi juga malas. Ingatannya sudah kosong, tidak mengingat sesuatu yang pada umumnya orang yang waras. Yang ketiga, merasa gelisah ketika mendengar bacaan ayat suci Al-Quran, mendengarkan azan di masjid musola, dia gelisah, panik, seakan-akan tidak mau mendengarkan bacaan Al-Quran atau suara azan di masjid atau musola. Yang keempat, mereka yang terkena sihir pring sedapur
Dan guna-guna orang tersebut akan sering melihat hal yang gaib, seperti penampakan kuntilanak, pocong, sundel bolong, atau penampakan makhluk halus lainnya. Karena memang ini jin yang menyerupai sundel bolong, menyerupai genderuwo, menyerupai kuntilanak, ini adalah perbuatan jin yang tasakul, yang menampakkan diri untuk bagi orang-orang yang terkena sihir pring sedapur, atau orang-orang yang dia bekerja sama dengan jin tersebut akan bisa melihat hal-hal yang seperti ini. Ini bukan kelebihan dari Allah, karena memang setan ini tujuannya menggoda atau menyesatkan bagi orang yang ditakut-takuti atau temannya yang menginginkan berkhotam dengan jin yang berkelakuan jelek. Lalu selalu mimpi angker, menakutkan, semisal mimpi makan makanan yang bau darah atau baunya anyir, mimpi kiamat, mimpi disiksa, dikejar mayat dan makhluk halus lainnya. Seseorang ciri orang yang terkena sihir pring sedapur itu ciri-cirinya menakutkan atau mimpi-mimpi yang tidak mengenakan pada diri orang tersebut. Santet pring sedapur ini kenapa dinamakan pring sedapur? Tujuannya serumah orang itu atau satu rumah itu maunya itu disantet oleh orang-orang yang mau melakukan perbuatannya. Jadi pring sedapur itu artinya satu rumpun, diartikan di dalam keluarga itu satu keluarga. Kalau bisa disantet semua, dibunuh semua melalui sihir-sihir tersebut. Kalau ada orang, biasanya orang terkena santet pring sedapur itu biasanya yang sering terjadi itu rumahnya terkena longsor, rumahnya kena reruntuhan pohon, atau mobilnya tertabrak, sehingga dalam satu keluarga semua itu bisa meninggal. Karena memang tujuannya adalah untuk membunuh satu keluarga tersebut. Kalau ada orang yang mengatakan santet pring sedapur itu adalah juga membunuh keturunannya, yang sampai dikatakan di mitos Jawa tersebut sampai 12 keturunan, bagi saya pribadi ini adalah mustahil. Karena alasan saya, setiap bayi yang dilahirkan itu suci. Setiap bayi yang dilahirkan itu suci dan tidak membawa dosa orang tuanya. Ya. Kalau ada orang yang melakukan perbuatan salah, mencuri, maling, ditangkap polisi, maka orang yang dipenjara adalah orangnya tersebut. Anaknya nggak mungkin dipenjara, dimasukkan karena perbuatan orang tuanya. Paling ya terkena dampak omongan, oh itu orang tuanya kena penjara karena melakukan hal-hal yang seperti ini. Tapi justru si anak ini tidak akan dipenjara sesuai pasal yang tidak ada undang-undangnya. Apabila orang tuanya yang mencuri lalu anaknya dipenjara, ini tidak sesuai seperti yang di dalam Islam juga. Anak yang baru lahir itu suci, tidak menanggung beban dosa orang tuanya.
Kalau masalah setan menggoda manusia, ya semua orang digoda setan, tidak terkecuali. Ya. Jadi mitos-mitos yang tidak bisa atau tidak sesuai dalil dan tidak ada bukti-buktinya, maka tidak usah dipercaya. Maka oleh itu saudaraku yang dirahmati oleh Allah, kita sebagai orang muslim harus percaya bahwa sihir itu ada. Ada orang yang, sebagian orang mengatakan sihir itu tidak ada, bahkan gaib itu tidak ada. Orang-orang yang tidak punya agama itu sering mengatakan yang seperti itu, karena mereka percaya adanya hanya ilmiah dan logika. Gaib itu tidak bisa dilogika atau diilmiahkan. Ya, kadang bisa, kadang tidak. Nah, kita sebagai seorang muslim, kita harus percaya gaib itu ada. Nah, kalau kita seorang muslim gaib itu tidak percaya, maka perlu dipertanyakan keimanannya tersebut. Kenapa dia itu tidak percaya dengan adanya yang gaib? Jadi kalau ada orang-orang sihir itu enggak ada, mereka salah besar. Karena memang di dalam Islam, di dalam Al-Quran dan hadis sudah diterangkan, di dalam hukum Islam itu gaib itu ada, seperti jin, malaikat, Allah, di alam kubur, hari kiamat, surga, neraka, itu ada. Itu adalah bentuk keimanan seorang muslim. Bahkan sihir itu mereka tidak percaya adanya sihir. Namun bagi orang muslim, kita harus percaya sihir itu ada, dan cara menanggulangi juga mudah dan ada. Banyak dalil dari Al-Quran yaitu tentang adanya sihir, termaktub di dalam surat Al-Baqarah ayat 102, juga surat Yunus ayat 77, lalu ada surat Yunus ayat 81 sampai 82, lalu ada surat Toha ayat 67 sampai 69, ada surat Al-A'raf ayat 117 sampai 122, lalu ada surat Al-Falaq 1 sampai 8. Bahkan di dalam hadis-hadis banyak diterangkan. Cukup bagi seorang muslim kalau kita di dalam Al-Quran dan hadis dan haul para ulama membuktikan sihir itu memang ada. Di dalam surat Yunus ayat 77 dikatakan, Musa berkata, apakah kamu mengatakan terhadap kebenaran waktu ia datang kepadamu, sihirkah ini? Padahal ahli-ahli sihir itu tidaklah mendapat kemenangan. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, sihir itu ada, tapi kita sebagai seorang muslim tidak boleh takut adanya sihir, karena di dalam ajaran Islam sudah lengkap. Kalau kita ini ingin terhindar dari sihir, ada cara-cara yang sudah diajarkan oleh Rasulullah, dan tinggal kita mau melaksanakan atau tidak mau melaksanakan. Caranya mudah. Kalau kita ingin bebas karena gangguan sihir, tidak hanya sihir atau santet peringis dapur saja, bahkan jenis-jenis santet yang sangat ditakuti di tanah Indonesia ini, insya Allah kita tidak akan terkena. Kenapa? Karena kita yakin Allah Maha Penolong, karena kita yakin Allah Maha segala-galanya untuk melindungi umatnya. Kita sudah berdoa kepada Allah, yakin kepada Allah bahwa kita akan dilindungi oleh Allah, dan alhamdulillah itu akan terjadi. Allah akan melindungi umatnya yang mau meminta kepadanya. Caranya sangat mudah, saudaraku yang dirahmati oleh Allah. Maka bagi orang yang belum terkena sihir,
untuk menjaga hal tersebut, apa yang perlu dilakukan? Pertama, kita agar sihir itu tidak mengenai diri kita, sebenarnya bukan sihir saja, untuk segala urusan, maka agar kita dijaga oleh Allah, agar kita dilindungi oleh Allah, maka kita pertama harus berusaha menjadi orang yang beriman, melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi segala larangan yang diberikan oleh Allah. Itu yang pertama, kita bertakwa kepada Allah. Takwa dalam arti melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Kalau kita belum sholat 5 waktu, maka segera, saudaraku yang dirahmati oleh Allah, kita melaksanakan sholat 5 waktu. Lalu amalan sunnah-sunnah lainnya bila mampu mengerjakannya. Pertama adalah melaksanakan sholat 5 waktu. Kita di dalam sholat kita bisa bertobat kepada Allah, meminta ampun kepada Allah agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu berzikir habis sholat. Jangan lupa habis sholat dibaca ayat kursi 1 kali, Al-Ikhlas 3 kali, An-Nas 1 kali, Al-Falaq 1 kali. Usahakan itu selalu diselipkan, dibaca wiritan setelah habis sholat 5 waktu. Kalau lupa, diusahakan minimal pagi, sore, habis asar, dan setelah subuh kita berzikir surat-surat tersebut. Setelah itu, kalau sudah kita melakukan sholat, kita sudah bertobat, kita sudah meminta doa-doa perlindungan oleh Allah. Yang kedua, kita kalau mau tidur baca juga doa tidur, lalu baca surat-surat, zikir kepada Allah, sholawat pada Nabi. Dan jangan lupa tentu yang dibaca seperti tadi, ayat-ayat tadi, ayat kursi dibaca, Al-Ikhlas dibaca, Al-Falaq dibaca, An-Nas dibaca. Lalu ditiupkan ke kedua telapak tangan dan diusap-usapkan ke seluruh tubuh dari mulai kepala sampai ke ujung kaki. Nah, itu saudaraku yang dirahmati oleh Allah, kita harus bisa mau melaksanakan perintah Allah, mau menjauhi larangan Allah. Nggak usah takut dengan sihir, nggak usah takut dengan orang-orang yang mengatakan ahli sihir, karena kita sebagai seorang muslim, kenapa takut hal tersebut? Cerita-cerita sihir di zaman para nabi tidak ada yang mengalahkan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sudah berdoa kepada Allah, insya Allah kita akan dilindungi oleh Allah dan terhindar semua bala yang direncanakan oleh tukang-tukang sihir. Siapa saja itu yang bisa menyihir? Ya, tukang sihir. Kalau di Indonesia itu namanya terkenal dengan dukun, ya. Dukun itu ada yang biasa menyihir seseorang, ada yang tidak. Kalau dukun seperti dukun pijat, dukun bayi itu ya memang pekerjaannya seperti itu, ya dia tidak menyihir seseorang. Yang saya maksud di sini adalah dukun-dukun yang mau menyakiti seseorang, mau dibayar untuk membunuh orang. Ini adalah dukun-dukun laknatullah. Mudah-mudahan mereka semua diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak mengerjakan hal tersebut dan bertobat kembali ke jalan yang benar. Maka kita nggak usah ya takut kepada tukang dukun, tukang sihir, dan juga kita juga nggak usah menantang mereka. Untuk apa menantang mereka? Kita cukup berdakwah di mana kita berada,
walaupun di medsos itu ada sebagian dukun-dukun oknum itu menipu orang, merekayasa agar banyak yang datang ke tempatnya. Itu semua jangan dipercaya. Ada yang mengatakan memindah penyakit, ada yang kebal, ada yang ahli tembak, dan itu semua itu adalah kebohongan para dukun yang ingin mencari popularitas. Kalau orang yang maunah, yang benar-benar diberikan oleh Allah, itu nggak bisa dipamer-pamerkan kepada orang lain, ya. Pejuang-pejuang yang ada di Indonesia memperjuangkan itu, mereka tidak pernah sombong di depan orang, saya kebal pacok. Mereka tidak seperti itu. Mereka berzikir, tawakal kepada Allah, berdoa, dan apabila mereka dilindungi oleh Allah, ya mereka tidak mempan senjata. Makanya saudaraku yang dirahmati oleh Allah, orang kebal itu ada, gaib itu ada, cuma gaibnya itu minallah atau minal setan atau trik. Kalau minallah, ada seorang yang melakukan kekebalan itu nggak dipertunjukkan di depan orang. Dia juga tidak mengatakan kalau dia itu kebal, ahli senjata, tidak mempan dibaca, tidak pernah mengatakan seperti itu, karena dia sendiri tidak tahu kalau dia itu seperti itu. Hanya dengan izin Allah suatu saat dia dilindungi gitu aja. Sama seperti Nabi Musa, begitu disuruh melemparkan tongkat, ya tongkatnya akan jadi ular, tongkatnya bisa membelah laut. Beliau Nabi Musa yang nggak pernah mengatakan nganggur-nganggur mengatakan saya bisa ini bisa itu, enggak seperti itu. Makanya orang yang suka bisa melihat jin sekarang ini, orang biasa, bukan nabi, bukan rasul, itu ada dua, satu minallah, satu minal syaitan. Kalau minal syaitan, dia melakukan ritual supaya bisa melihat jin. Yang datang itu ya otomatis jinnya itu ya jin yang dolim atau jin kafir, karena dia menginginkan membantu untuk membunuh orang seperti sihir tadi. Kalau bisa melihat gaib karena minallah, dia nggak pernah mengatakan yang saya bisa menerawang, saya bisa melihat yang gaib, di rumahmu ada ini, ada itu, nggak pernah seperti itu. Paling orang itu akan memberi solusi. Kalau di rumahnya sering dibuat kebaikan, dibuat baca Al-Quran, dibuat untuk zikir, untuk beribadah, mungkin seperti itu. Sehingga kalau rumah itu sering dibacakan ayat suci Al-Quran, ya setan-setan jangan berani masuk ke dalam rumah tersebut, karena dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala melalui bertawasul, melalui baca ibadah sunnah, baca Al-Quran tersebut. Tidak langsung seperti dukun-dukun yang oknum itu, di rumah kamu ada ini, di tubuh kamu ada ini, hoa itu. Hoa, ya mereka nggak usah dipercaya orang-orang yang seperti itu. Apa beda dukun sama ruqyah? Jelas beda. Kalau ruqyah itu yang dibaca adalah jelas dari ayat suci Al-Quran, dari doa-doa Nabi, dari doa-doa meminta kepada Allah, tuntunannya jelas, sehingga itu diperbolehkan. Kalau dukun itu kebanyakan amalan-amalannya itu membuat-buat sendiri, tidak sesuai syariat. Oknum-oknum dukun itu yang saya maksud, membuat ritual sendiri. Setelah ritual dia mengatakan ahli kebal, ahli santet, ahli nujum, ahli meramal, dan lain sebagainya. Nggak usah dipercaya orang-orang yang tersebut. Okay? Kalau kita ini sebagai muslim, ya kita belajar. Di dalam Islam itu ada pengobatan yang namanya tibu nabawi, ada ilmu-ilmu yang untuk
hal tersebut kita tinggal belajar mencari guru yang sesuai di bidangnya. Mudah-mudahan saudaraku sekali lagi gak usah takut dengan tukang sihir, dukun-dukun yang menyakiti orang, gak usah ditakuti. Dan mereka juga gak usah ditantang-tantang. Biarkan mereka seperti itu, didoakan. Kalau memang dia teman kita, kita nasihati, jadikan saudara, dirangkul. Nanti lama-lama dia akan diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang dukun yang bertobat menjadi ruqyah itu banyak. Dan dukun itu tidak semua itu menyihir orang. Ada juga dukun yang memang bahasa Jawanya itu sebenarnya sama, yaitu ruqyah, cuma kata-kata mereka sudah dikebiahuya dinamakan dukun. Karena ada orang dikatakan dukun, yang saya lihat dia meminta kepada Allah, lalu cara-caranya ya sesuai syariat, tidak ada yang melanggar. Cuma dulu dia tidak dikatakan tabib atau peruqyah, ya dikatakan dukun karena orang-orang masyarakat menyebutnya taunya dukun. Makanya dukun itu ada dua. Ada yang orang itu mau melakukan keburukan, dan ada juga orang yang mau melakukan kebaikan. Jadi kalau saya mengatakan tukang-tukang santet ini ya bilang aja mereka itu tukang sihir, tukang santet, seperti itu. Jadi selaku yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan ilmu nasihat dari saya bisa bermanfaat bagi saudara sekalian yang dimanapun berada. Bagi orang-orang yang terkena sihir, nanti sesi berikutnya bisa kita jelaskan tentang sihir atau keluhan yang saudara derita. Terima kasih. Mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah, selalu berdakwah kepada orang-orang lain bahwa kita tidak usah takut dengan para dukun, karena dukun juga manusia, kita juga manusia. Dukun saja diijabahi oleh Allah, apalagi orang yang beriman pasti juga akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Mudah-mudahan kita selalu sehat, berkah, dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.